Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Komisi Informasi Pusat mendorong agar badan publik yang ada di Indonesia tidak hanya meningkatkan output keterbukaan informasi publik, namun juga peningkatan outcome. Ketua Komisi Informasi Pusat atau KIP, Doni Yuskiantoro menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mendata 300 badan publik yang ada di Indonesia. Untuk tahun ini KIP mentargetkan 98 badan publik dapat meningkatkan outcome-nya sehingga informasi tersebut bukan hanya tersedia, namun juga terdapat kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari informasi tersebut. Jadi kita kan sudah punya daftar badan publik ya, kurang lebih 300 sekian badan publik, dan target kita itu sekarang kita naikkan menjadi 98 dari sebelumnya kurang lebih 80-an. Ya, saya tidak menyebut angka pasti, tapi pasti ada kenaikan. Nah, kenaikan ini akan disertai tidak hanya output tapi outcome. Jadi manfaat badan publik itu sendiri ya terhadap publik maupun engagement rate, jadi keterikatan Komisi Informasi Pusat kepada badan publik dan publik ini juga akan kita tingkatkan, kurang lebihnya. Informasi merupakan barang publik yang harus tersedia dan mudah diakses dengan biaya murah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat atau KIP, Doni Yuskiantoro pada KIP Goes to Campus Universitas Brawijaya. Doni menegaskan agar tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, termasuk untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka informasi publik harus tersedia melimpah, mudah diakses dengan biaya murah. Informasi ini harus dimaknai sebagai barang publik. Ya, kalau informasi ini dimaknai sebagai barang publik, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Semua orang tidak boleh terhalangi untuk mendapatkan informasi. Ya, satu itu ciri khas barang publik itu non-excludable. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada pertentangan. Jadi tidak ada pertentangan itu artinya apa? Kaum disabilitas, ya, yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus itu tidak boleh bertentangan ya untuk mendapatkan informasi gitu. Makanya kaum disabilitas ini juga harus mendapatkan informasi ya, tidak hanya ketersediaannya saja ya, tidak hanya ketersediaannya saja, tapi harus juga kediterima,annya gitu ya. Kediterima,annya misalnya kalau disabilitas itu pakai alat bantu, itu harus bagus juga, harus nyaman juga gitu. Jangan seadanya gitu. Itu tidak bisa diterima. Setelah kediterima,an itu acceptability, saya menyambutnya itu acceptability, yaitu accessibility, aksesnya untuk mendapatkan itu juga harus bagus, sama dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian setelah itu affordability itu ya biayanya tidak mahal, murah, mudah dijangkau dan sebagainya. Kemudian setelah itu ya kita lihat keberlanjutan. Radang gusi dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UB, Husnul Munika mengatakan hal tersebut masih menjadi perdebatan medis. Tetapi banyak peneliti mengatakan bahwa radang gusi yang parah memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kelahiran secara prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi. Dr. Husnul Munika juga menambahkan berat badan lahir rendah disebabkan oleh endotoksin yang menstimulasi peradangan sistemik di dalam tubuh sehingga menyebabkan peradangan. Berat badan lahir rendah. Hubungan penyakit gusi atau periodontal ya dengan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah itu sebenarnya masih menjadi perdebatan ya. Tapi banyak penelitian yang dilakukan seperti itu ya. Berdasarkan penelitian, infeksi ya
infeksi dimanapun infeksi itu bisa menjadi salah satu pemicu ya ataupun faktor resiko terjadinya kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Nah, penyakit jaringan periodontal itu sendiri ya yang tadi itu ya ada gingivitis, ada periodontitis, ada tumor yaitu tadi enlargement ya, ada piogenic granuloma itu tadi, itu merupakan salah satu infeksi yang terjadi di dalam rongga mulut. Nah, di beberapa penelitian itu juga menunjukkan ibu dengan penyakit gusi yang parah ya, itu memiliki peluang lebih besar ya untuk mengalami kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Sehingga di sini kita bisa simpulkan ya bahwa penyakit gusi atau periodontal itu sebenarnya memiliki peran karena dia itu merupakan salah satu infeksi yang terjadi di dalam rongga mulut yang bisa memicu ya terjadinya kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Nah, kemungkinan mekanisme yang terjadi ya hubungan dari radang gusi, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah itu adalah nih produk dari bakteri penyebab penyakit gusi, namanya itu adalah endotoksin ya. Dia itu menstimulasi mediator keradangan sistemik di dalam tubuh ya, sehingga terjadi perubahan mediator inflamasinya itu meningkat seperti itu ya, sehingga akan menyebabkan kondisi keradangan yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, kondisi inilah yang bisa memicu terjadinya kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Magang di berbagai perusahaan atau lembaga di dalam negeri sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa. Namun bagaimana rasanya magang di negara orang? IASEC Universitas Brawijaya memiliki program magang luar negeri yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi kepemimpinan mereka untuk menjalankan sebuah proyek. Sepertinya aku sama Khairi ini dari orang yang sama gitu. Kita dapat info dari yang namanya Mas Baskara itu tadi. Iya, jadi kayaknya kalau mau berangkat ke Jepang kayaknya harus berteman sama Mas Baskara dah. Kayaknya sama gitu. Waktu itu ketika saya di gedung, saya lupa ya gedung apa itu, gedung B kalau gedung C ya. Pokoknya itu saya disapa sama Mas Baskara itu, halo lo gitu. Oh ya halo gitu. Ternyata dia baru saja pulang dari Jepang gitu. Ternyata dia mau ngurusin magangnya dia di Jepang buat biar bisa dijadikan kayak SKS, entah pokoknya ngurus dokumen sesuatu gitu. Terus aku tanya, oh kau bisa ke Jepang gimana caranya gitu. Itu iseng karena waktu itu aku sebenarnya udah mau lulus, udah semester 7, udah tinggal skripsian lah intinya. Jadi kayak banyak nganggurnya gitu. Habis itu ketemu dia bilang, oh ya ini aku ikut program namanya IASEC. Terus dijelasin, ada yang aku lupa nama-namanya, tapi yang penting ada yang magang di luar negeri, ada yang volunteer juga kayak gitu kan. Oh emang syaratnya apa aja? Oh syaratnya cukup yang penting masih mahasiswa, terus memang ada kemauan, udah gitu. Nah waktu itu dia belum bilang kalau harus bayar 4 juta waktu itu. Oh saya tertarik kan, akhirnya ya udahlah aku mau nyoba juga gitu. Sebenarnya pada waktu itu sebenarnya saya udah selesai magang. Waktu itu saya sempat magang di salah satu software house di Suhat kalau nggak salah, lupa namanya. Jadi emang udah bener-bener tidak ada keperluan lagi untuk magang gitu. Cuman karena memang ya dari kecil saya sudah suka Jepang lah, sama seperti kebanyakan bocah laki-laki kelahiran tahun 90-an ya, Naruto, Doraemon dan segala macamnya. Ya jadilah karena ada motivasi gitu buat berangkat. Yaitu akhirnya join IASEC. Kalau seingatku waktu itu yang pertama pastinya ada tes dari IASEC sendiri, yaitu dalam bahasa Inggris. Dalam ya standar sih, kalau sekedar komunikasi kayak gitu, tidak perlu menunjukkan bukti TOEFL atau IELTS dan segala macamnya. Yang penting diajak ngobrol nyambung, insya Allah bisa mudah gitu. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Dr. Kiki Yulianti menegaskan bahwa program insentif kekayaan intelektual dan artikel ilmiah internasional bereputasi dosen vokasi sebagai apresiasi dari kinerja para dosen di bidang penelitian. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi para insan vokasi untuk terus berkarya di bidang penelitian ilmiah. Maupun
publikasi merupakan hasil dari kita melaksanakan dharma yang kedua, yaitu penelitian. Kita ketahui bahwa semua perguruan tinggi memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi. Dan kementerian merancang bahwa tridharma perguruan tinggi ini akan ditegaskan kembali bahwa tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban perguruan tinggi. Tentunya karena semua perguruan tinggi harus menyelenggarakan tridharma, maka setiap perguruan tinggi didorong untuk memberikan atau mendistribusikan tugas ini, mendistribusikan kewajiban ini kepada dosen secara proporsional sesuai dengan mission differentiation masing-masing perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pada saat yang sama kami juga sedang menyusun, mengatur ulang tentang pengaturan-pengaturan BKD, LKD, kenaikan pangkat, sehingga para perguruan tinggi atau pimpinan perguruan tinggi dari pendidikan tinggi vokasi ini dapat segera bersiap menyiapkan mission differentiation-nya, lalu kemudian mendistribusikan tugas tridharma ini secara proporsional kepada para dosennya. Nah, untuk menyambut perubahan atau transformasi pendidikan tinggi yang akan kita lakukan, maka insentif yang saat ini sedang dirancang dan akan segera diselenggarakan oleh Pak Beni atau Direktorat APTV, itu merupakan apresiasi, merupakan penghargaan dari kami kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan sungguh-sungguh, dengan secara konsisten, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni di lingkungan pekerjaan Ibu dan Bapak sekalian. Kami berharap sebetulnya insentif ataupun penghargaan ini dimaknai bahwa kami mengapresiasi kemanfaatan dari kinerja Bapak dan Ibu semuanya di bidang penelitian. Jadi yang ditekankan di sini adalah kemanfaatannya. Bukan hanya bagi Bapak dan Ibu dosen yang menghasilkan karya ini, terutama kami harapkan kemanfaatan ini dirasakan oleh mahasiswa yang akan nanti menikmati hasil dari kekayaan intelektual, hasil dari publikasi di jurnal bereputasi, menjadi penguatan dan pengayaan di bidang pendidikan atau di dharma pertama, pembelajaran dan pendidikan. Idul Adha 1443 Hijriah ini, UB melalui Pusat Pembinaan Agama atau PPAUB menyiapkan sebanyak 3 sapi dan 60 kambing. Hewan kurban ini rencananya akan didistribusikan kepada desa binaan, lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid dan petugas UB seperti keamanan, juru parkir, penjaga malam, serta UB. Ketua PPAUB Husnul Fatoni menjelaskan, kasus PMK membuat tim PPA memutuskan untuk memberikan hewan kurban dalam bentuk ekoran. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran penyakit PMK. Akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022. Insya Allah tepatnya akan dimulai jam 6 pagi. Namun edaran sudah kita himbau jam 5.45 sudah ada di tempat sehingga bisa lebih efektif menyelesaikan rangkaian ibadah sholat Idul Adha. Untuk tahun ini karena setelah 2 tahun pandemi UB tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, maka kami berupaya untuk bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha itu dengan kualifikasi Universitas Brawijaya. Jadi kita buat semegah mungkin, semeriah mungkin, yang betul-betul menampakkan Hari Raya Idul Adha. Untuk tahun ini kami menyediakan panggung sama backdrop untuk imam sama khotib.
dan untuk penyerahan hewan kurban secara simbolik yang nanti akan diaturkan oleh Bapak Rektor kepada mereka yang akan menerima itu. Kemudian setelah sholat Idul Adha, kita akan bersama-sama pimpinan universitas untuk menuju ke tempat binatang korban yang akan dibagikan kepada para lembaga dan sarana dakwah yang lainnya yang sudah terekam di dalam catatan BPA Universitas Brawijaya. Nah, terkait dengan masalah sholat, kami akan memfasilitasi para jamaah sedemikian rupa. Jadi karena tempatnya di lapangan dan khawatir ada embun segala macam, kami sediakan terpal di atas rumput, kemudian setelah itu ada karpet. Dan jaraknya tetap ada upaya untuk jaga jarak sehingga tidak lagi mengkhawatirkan dari aspek penularan macam-macam. Kami menghimbau semua jamaah itu bisa masuk ke lapangan. Jadi teman-teman panitia, saya tekankan jangan membuat soft di pinggiran jalan sebelum soft utama di dalam lapangan itu penuh. Adapun prediksi kami kalau seandainya penuh itu lebih baik mundur ke belakang atau ke samping kiri. Dirjen Pendidikan Vokasi menilai kegiatan paten dan publikasi perguruan tinggi tidaklah produktif. Direktur Akademik Perguruan Tinggi Vokasi Beni Bandana Jaya menyampaikan 3 agenda utama dilakukan untuk mendorong aktivitas riset. Salah satunya adalah program insentif dan sosialisasi kekayaan intelektual dan publikasi internasional. Program ini diharapkan mampu memfasilitasi perguruan tinggi untuk selalu terus berinovasi, menciptakan terobosan yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat luas. Kita menganalisis bahwa sebetulnya dari sisi paten dan dari sisi publikasi di perguruan tinggi vokasi ini kurang lebih ya produktivitasnya nggak terlalu besar. Itu hanya 4 per tahun. Nah, belum semua politeknik ya tentunya memiliki sentra KI ya yang mengawal bahwa setiap penelitian itu diarahkan agar menghasilkan paten. Kemudian dari sekian perguruan tinggi atau politeknik itu yang punya sentra KI juga hampir semuanya tidak terlalu produktif ya, sehingga kita saat ini juga mendorong kegiatan-kegiatan pendampingan dosen untuk menyusun draft paten, juga bagaimana mendirikan ya sentra KI ya. Nah, dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi itu ada Pokja ya atau kelompok kerja untuk penelitian dan riset. Ini kita melaksanakan kegiatan matching fund ya yang Bapak dan Ibu sudah ikuti. Kemudian juga kita bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga yang hari ini akan kita luncurkan adalah bantuan insentif kekayaan intelektual dan artikel ilmiah bereputasi. Nah, ini kalau dilihat adalah bentuknya fasilitasi ya. Pertama penghargaan untuk pemanfaatan KI dan juga artikel pada jurnal bereputasi. Kemudian kita juga melaksanakan bimbingan teknis untuk para dosen yang pemula untuk membuat drafting paten agar bisa diajukan kepada Kemkumham DJKI ya atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini adalah bentuk kegiatannya. Yang pertama adalah penghargaan yang kita luncurkan hari ini. Jadi kita akan memberikan insentif atau penghargaan ya bagi para dosen yang sudah memiliki paten granted ya. Artinya yang sudah selesai dan sudah diimplementasikan di industri. Kemudian yang kedua, insentif publikasi ilmiah internasional bereputasi. Nah, yang kanan itu adalah bentuknya BIMTEK, bagaimana membentuk sentra KI ya di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat draft paten dan diajukan kepada DJKI. Oke, nilai insentifnya yang kita berikan yang pertama tentunya yang paling tinggi itu diberikan kepada paten atau
Haki dari dosen yang sudah mendapatkan paten dan sudah diimplementasikan di industri. Artinya ada kerjasama dengan industri dan menghasilkan sebuah produk. Nah, itu kita berikan penghargaan. Nah, kita dorong itu. Memiliki banyak keunggulan pada saat wabah PMK seperti saat ini. Dimas, staf Teknaknisi yang menjelaskan dengan menggunakan aplikasi, maka masyarakat dari berbagai pelosok di Indonesia dapat berkurban dengan tidak bersentuhan langsung dengan hewan kurbannya. Dengan mendaftar secara online, maka hewan kurban dapat dipilih dan diseluruhkan di Kabupaten Magetan. Ternaknesia dan Vapet UB akan membeli hewan kurban dari peternak di Kabupaten Magetan sehingga para peternak dapat menjual hewan kurbannya tanpa rasa khawatir akan wabah PMK. Seperti yang kita ketahui di 2 bulan ini ya Indonesia ramai dengan PMK khususnya Jawa Timur. Nah, dengan adanya PMK ini semua mobilitas hewan khususnya hewan kurban karena menyerang sapi, domba, kambing ya sangat dibatasi. Terlebih lagi pasar hewan tutup sehingga peternak itu kesulitan untuk memasarkannya, kesulitan untuk menjual hewan ternaknya yang seharusnya di momen ini mereka mendapatkan untung. Nah, di Ternaknesia sendiri kita menggunakan aplikasi dan juga media sosial. Jadi kita pemasarannya banyak online-nya ya, dari situ kita bisa bertransaksi tanpa nanti harus bertemu dengan hewannya ataupun tanpa berkumpul hewannya sehingga mengurangi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.